Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Ivon Tanuwijaya, STH. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan hangatnya cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan sahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi. Sungai yang menjadi jernih. Bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya cipta Allah yang maha agung. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 1 ayat 1 dan 3. Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha kasih.
Kita tabiskan ibadah saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dalam Mazmur 136 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337, bait pertama dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, berbagi cahaya surya nan cerah. Bikin kaki burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya cipta-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi seringkali kami mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau berikan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahim, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan,
Seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang ditulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 hingga ayat yang ke-19 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat mari menyambut berita anugerah itu dengan menyanyi dari Gita Bakti 44 bait pertama dan ketiga, "Mengalir dalam hatiku." Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat yang ada di rumah, marilah berdiri. Kita akan mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 8 hingga ayat yang ke-10 yang menyatakan, "Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli, sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian.
Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang selalu menyatakan cinta kasih-Mu yang sempurna itu, ini kami yang membawa diri kami siap untuk membuka mata hati kami, pikiran, pendengaran kami, untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami sekalian ya Tuhan, agar kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan sebaik mungkin. Ini kami yang bermohon ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang akan kita bacakan secara berbalasan. Jemaat silakan membacakan ayat yang menjorok ke dalam. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencapakan Firaun dengan tentaranya di laut Teberau.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan membunuh raja-raja yang mulia, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan Og, raja negeri Basan, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. milik pusaka kepada Israel hamba-Nya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat, disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita dalam Mazmur 136 ayat 1 hingga ayat yang ke-26 mengantarkan kita dalam satu tema perenungan. Bulan Pelkes adalah bulan keajaiban. Secara garis besar, kitab Mazmur ini berisikan nyanyian puji-pujian, doa permohonan atau ratapan secara pribadi maupun kelompok, dan juga di dalamnya ada doa syukur. Kitab Mazmur berisikan kumpulan lagu-lagu keagamaan yang dipakai umat Israel setelah masa pembuangan. Lagu-lagu ini biasanya orang Israel nyanyikan dalam upacara-upacara ibadat Yahudi maupun dalam rumah-rumah ibadat Yahudi. Lagu ini kemungkinan dipakai juga pada acara penabisan Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Bisa kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 3 hingga yang ke-6. Bisa saya bacakan dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 3 dan 6. Di situ dikatakan, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 6 pun dikatakan demikian. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur ini lebih bersifat liturgis, dengan refren berbalas-balasan yang muncul pada setiap ayat. Ini membuat Mazmur ini lebih mudah dibaca, bahkan lebih dimengerti. Serta refren ini memberi ciri khas yang unik dan kedudukan menonjol dalam
ibadah Yahudi. Berbagai bentuk referen itu juga bisa kita lihat dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dan 2 Tawarik 5 ayat 13 serta pasal 20 ayat 21. Bapak, Ibu, saudaraku yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 136 ini memberi ajakan dan juga menyingkapkan kebenaran bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu bisa kita lihat dalam pembacaan kita tadi. Dalam ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ayat 2 dikatakan, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Dan ayat 3, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. 3 istilah untuk Allah, yaitu Yahweh atau Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Dan ini sangat menarik. Karena apa? Karena Mazmur sebelumnya menekankan ketidakberdayaan berhala-berhala dan kemahakuasaan Allah. Dan kebenaran untuk bersyukur itu bisa kita lihat. Kita lihat dalam ayat 4 sampai 9. Bagaimana Allah sebagai pencipta. Ayat 10 sampai 22. Bagaimana Allah sebagai pemelihara. Allah yang membebaskan umatnya dari perbudakan dan menaklukkan musuhnya. Dan setiap peristiwa dari Mesir sampai Kanaan merupakan saksi tentang cara bagaimana Allah menyatakan kasih setianya dalam sejarah kehidupan Israel. Dan kebenaran lainnya yang bisa kita lihat dalam ayat 23 sampai 25. Bagaimana Allah yang selalu mengingat anak-anaknya. Dan pada ayat 26 diakhiri dengan doksologi. Ucapan syukur. Ada ucapan yang disampaikan secara bersama-sama. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Ajakan ini bukan saja berada di bagian awal dalam pembacaan, tetapi juga diulangi di sini. Tetapi dengan istilah yang berbeda untuk Allah. Bapak, Ibu, saudaraku yang ada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur memuji Allah dan bersyukur atas keajaiban yang Dia lakukan, yang Allah lakukan. Dan sangat jelas bahwa kasih setia Tuhan merambah masuk ke dalam semua tatanan kehidupan pada waktu itu. Dan itu mau meyakinkan kita umat sekarang ini bahwa tidak ada satu aspek kehidupan yang terlepas dari genggaman tangan Allah. Mengucap syukur adalah respon yang seharusnya dikerjakan umat kepada Allah yang telah berelasi dan berkarya dalam hidupnya. Kualitas ucapan syukur yang ditampilkan bukan hanya lip service, bukan ucapan di bibir saja, kata-kata kosong yang tidak bermakna, atau hanya mengikuti budaya kekristenan yang diajarkan untuk selalu reaktif bersyukur tanpa pengertian yang benar. Bukti kita senantiasa bersyukur adalah ketika adanya kerelaan hati. Kerelaan hati yang setiap hari terus bergiat untuk melayani Tuhan. Memiliki semangat yang terus berkobar, merespon panggilannya. Dan tak mudah putus asa ketika menghadapi persoalan, ketika kondisi yang kurang mendukungnya.
tanda kita mengucap syukur adalah dengan kesetiaan, memberikan hidup kepada Tuhan dengan segenap hati yang penuh kasih. Kualitas ucapan syukur kita kepada Allah itu tercermin dari berapa banyaknya yang sanggup kita berikan kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi saya mau tekankan di sini, kualitas ucapan syukur kita kepada Allah tercermin, terlihat dari berapa banyaknya yang sanggup kita berikan kepada Tuhan, bukan dari berapa banyak yang kita dapatkan, kita tuntut dari Allah. Bukan demikian. Bapak, Ibu, Saudaraku yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam lingkup GPIB, bulan ini adalah bulan penutupan Pelkes. Namun, pelayanan dan kesaksian kita harus terus dilakukan dengan sukacita. Bahkan harus menjadikan bulan yang penuh dengan keajaiban. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak orang merasa gelap perjalanan hidup yang dilalui. Tetapi dengan kesadaran diri bahwa nafas hidup dan kehidupan yang masih bisa dijalani, harus kita ingat bahwa itu adalah sebuah keajaiban besar yang Tuhan berikan. Kita bisa merespon apakah itu merupakan satu keajaiban besar atau tidak, tatkala ketika kita tadinya telah membaca firman Tuhan. Kita bisa melihat tadi firman Tuhan dibacakan secara responsitoria, berbalas-balasan. Dan umat meresponnya dengan menjawab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu kita ucapkan 26 kali loh. Kalau kita tidak dengan ungkapan syukur, pasti apa yang kita baca tadi hanyalah sekedar bacaan. Bukan benar-benar merespon keajaiban yang masih Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tidak bisa menyadari sampai kapan kita bisa menikmati kehidupan ini. Tetapi ketika sampai saat ini kita masih boleh bernafas, semuanya harus kita syukuri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah, mari kita hadirkan diri kita agar bisa memberikan pelayanan dan kesaksian bagi banyak orang. Melalui kehadiran kita dapat menguatkan, dapat menghiburkan saudara-saudara kita. Sehingga pada akhirnya bersama-sama dengan kita, mereka dapat menyadari, mereka dapat juga mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah, Sang Pembebas dan Penyelamat. Lalu kemudian bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah. Karena kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Meresponi firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 85 bait pertama dan ketiga, Oh Tuhan. Hidup kami
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Mari kita bersama mengaku menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta dengan sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, disilakan duduk kembali. Jemaat yang ada di rumah, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena segala sesuatu yang kami alami hingga saat ini, semua merupakan keajaiban yang Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur untuk semuanya ini. Ya Tuhan, mampukan kami agar kami semakin lebih bersyukur dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan itu dapat kami wujud nyatakan di tengah kehadiran kami di mana saja kami berada. Senantiasa memberi diri melayani, menguatkan, menghibur bagi saudara-saudara yang sungguh membutuhkan penguatan, yang sungguh membutuhkan penghiburan atas persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Mampukan kami juga Tuhan, agar kehidupan kami selalu melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini pelaksanaan streaming di Jemaat Sejahtera dapat berlangsung dengan baik. Dan ini satu keajaiban besar yang kami tidak dapat pungkiri, bahwa hanya karena anugerah daripada Tuhan, bahwa semuanya karena pertolongan daripada Tuhan dan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan selalu memberkati setiap apa yang telah dilakukan mereka sebagai pelaksana di tengah streaming ini, pelaksanaan streaming ini. Anugerahkan mereka kekuatan kesehatan yang baik agar mereka mampu melakukan semuanya ini dengan penuh rasa tanggung jawab, bahkan dengan hati penuh dengan sukacita. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk peran dan tanggung jawab secara khusus Jemaat GPIB Sejahtera Bandung, agar mereka benar-benar menyadari tanggung jawab mereka sebagai umat kepunyaan Tuhan. Mereka dapat mewujud nyatakan semuanya itu juga di tengah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Memberkati situasi yang masih dalam pandemi COVID-19 ini. Banyak kebijakan aturan yang diberikan oleh pemerintah agar senantiasa pandemi COVID-19 ini boleh berangsur-angsur pulih. Dan biarlah kami sebagai warga negara yang baik dapat mewujud nyatakan semuanya itu dengan mengikuti aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang disampaikan kepada kami. Sehingga di dalamnya Tuhan, kami pun boleh mendapatkan kehidupan yang semakin hari semakin lebih baik dari sebelumnya. Memberkati mereka yang terus memberi diri, membantu agar tidak semakin banyak lagi pasien yang terpapar karena COVID-19 ini. Secara khusus tim para medis, agar pelayanan yang mereka lakukan ini ya Tuhan boleh menjadi berkat dan nama Tuhan senantiasa dipuji serta dimuliakan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa dalam setiap pergumulan yang dialami secara khusus jemaat
yang ada di GPB Sejahtera Bandung ini, yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, serta juga dalam pemulihan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi sakit penyakit yang mereka alami. Yang kami tahu Tuhan, kami senantiasa harus peka peduli. Kami datang kepada Tuhan menaikkan permohonan agar Tuhan menyatakan kasih setia-Mu di tengah saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Sehingga di dalamnya kesembuhan pun boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tatkala ketika itu mereka alami lagi, ada kesaksian, puji-pujian yang boleh mereka persembahkan. Bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, banyak hal yang telah Engkau nyatakan di tengah kehidupan kami, yang membuat kami selalu sadar siapa diri kami di hadapan-Mu. Terlebih Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama bersyukur dengan saudara-saudara kami atas ketambahan usia yang boleh Tuhan percayakan lagi di tengah kehidupan mereka. Tuhan, kami sadari bahwa nafas ini berada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan tidak ada manusia yang bisa menambahkan sedetik saja nafas hidup ini. Namun ketika boleh bertambah setahun usia, biarlah kami sekalian mampu memahami semuanya hanya anugerah daripada Tuhan. Dan kami merespon semuanya itu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Senantiasa menjadi berkat. Oleh karena Tuhan telah lebih dahulu memberkati kami di usia yang sebelumnya. Bapa di surga, kami mau berdoa juga buat jemaat yang saat ini tengah mempersiapkan diri secara khusus memasuki new normal. Tuhan, biarlah jemaat bisa mempersiapkan diri dengan baik, dengan perubahan kehidupan yang baru ini secara khusus di dalam peribadatan. Dan mereka dapat memahami semuanya ini demi kebaikan banyak orang. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, yang saat ini tengah studi baik dari SD sampai di perguruan tinggi. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan dan kerinduan dari anak-anak kami ini. Dan oleh karena itu Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan senantiasa memberkati masa depan mereka. Dan mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi kebanggaan Tuhan, juga kami sebagai orang tua mereka. Menyadari tanpa campur tangan Tuhan, apa yang mereka lakukan semuanya sia-sia adanya. Tetapi sebaliknya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati setiap perjalanan pendidikan yang tengah mereka jalani. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat Getsemani Cirebon dengan berbagai macam pergumulan yang mereka alami. Secara khusus jemaat-jemaat yang saat ini sedang sakit. Tuhan, janganlah sekiranya sakit penyakit yang menggerogoti tubuh mereka ikut turut melemahkan iman percaya mereka kepadamu. Tetapi sebaliknya, sekalipun mereka dalam kelemahan tubuh, iman percaya mereka tetap terus bergantung berharap hanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kesembuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan hanya menginginkan agar kami senantiasa terus menambahkan iman percaya kami kepadamu. Oleh karena terkadang berbagai macam pergumulan adalah satu lambaian tangan Tuhan agar kami semakin dekat dengan Tuhan. Allah Bapa di surga, ini doa syukur kami, ini doa permohonan kami, yang semuanya kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami, dan saat ini akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil mempersembahkan persembahan,
Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 289 bait 1, 3, dan 9, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang terkasih, inilah Warta Sejahtera edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Jemaat yang terkasih, peneguhan sidi bagi anggota calon sidi baru akan dilaksanakan pada ibadah hari Minggu 5 Juli 2020 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Gereja Sejahtera dengan menggunakan metode live taping. Ibadah peneguhan ini hanya dikhususkan untuk calon sidi baru dan para orang tua. Tetapi ibadah tersebut dapat diikuti oleh seluruh jemaat dalam bentuk siaran tunda yang akan dirilis pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GPIB Sejahtera Bandung. Persiapan pelaksanaan ibadah peneguhan sidi akan dilaksanakan pada hari Kamis 2 Juli 2020 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Gereja Sejahtera. Mohon kehadiran seluruh anggota calon sidi baru tepat pada waktunya. Perjamuan Kudus Tengah Tahun akan dilaksanakan pada ibadah hari Minggu 12 Juli 2020 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Gedung Gereja Sejahtera dengan menggunakan metode live taping. Ibadah perjamuan Kudus Tengah Tahun ini dikhususkan hanya untuk sidi baru dan para orang tua. Ibadah tersebut dapat diikuti oleh jemaat dalam siaran tunda yang akan dirilis pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GPIB Sejahtera Bandung. Roti dan anggur akan disiapkan oleh keluarga masing-masing. Persiapan pelaksanaan perjamuan kudus ini akan dilaksanakan pada hari Selasa
7 Juli 2020, pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Sejahtera. Mohon kehadiran majelis petugas, pianis, pemandu pujian tepat pada waktunya. Jemaat yang terkasih, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Katmah Boru Simatupang dalam usia 84 tahun, Jemaat Sekpeljam 1. Meninggal pada hari Minggu 21 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Kristen Pandu, Bandung. Kedua, Saudara Simon Bataiden Silalahi dalam usia 37 tahun, Jemaat Sekpeljam 7. Meninggal pada hari Senin 22 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 24 Juni 2020 di TPU Kristen Pandu, Bandung. Mohon doa jemaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Jemaat yang terkasih, Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Bandung mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Ingatlah firman Tuhan, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Roma 2 ayat 10a. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, demikian pembacaan Warta Sejahtera edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Umat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 462, bait pertama hingga yang ketiga, Tolong Aku Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.